بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بسم الله ومن خلقكم من تراب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualan kita bisa berhadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang membawa kita minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Nah, pada pagi hari ini kita melaksanakan kembali kajian tafsir Al-Quran dengan tema rumus jodoh ideal dalam perspektif Al-Quran. Nah, tema yang lumayan menarik lah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Nur Hidayat MA. Baik, untuk membuka kajian tafsir kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin langsung saja kita masukkan acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Nur Hidayat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi menjelang siang pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mengkaji petunjuk Al-Quran terkait persoalan hidup dan kehidupan kita. Pada hari ini saya pilihkan tema tentang jodoh, rumus jodoh ideal dalam perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan ini ada gunanya. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Tema ini kalau dalam kajian tafsir termasuk kajian tematik, ya, kajian tematis, kajian maudhu'i. Ayatnya dalam Al-Quran tidak hanya satu dua ayat saja, tetapi tersebar di beberapa tempat dalam Al-Quran. Terima kasih tadi kepada Qari kita sudah memilihkan beberapa ayat yang relevan dengan tema yang kita bahas. Jadi ini Qari tidak asal-asalan ngajinya. Kadang-kadang temanya ini ngajinya karena latihannya apa begitu, lalu membacanya tidak sejalan, tidak sesuai dengan tema yang dibahas. Ini Qari kita sudah bisa memilihkan ayat-ayat yang memang menjadi rujukan ketika kita membahas topik ini. Nah, jadi setelah dipilihkan tema, langkah kedua dalam tafsir maudhu'i itu adalah mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai, yang relevan. Bagaimana caranya mengumpulkan ayat? Ini sekalian belajar bagaimana tafsir maudhu'i ya. Pertama, kata kuncinya dulu. Kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Kata kunci itu bisa didapat dari pengertian. Jodoh itu apa sih? Nggak ada istilah jodoh dalam Al-Quran. Jodoh bahasa Indonesia. Apa dulu dalam bahasa Indonesia? Kita lihat boleh di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat, jodoh itu ternyata pengertiannya adalah orang yang cocok menjadi suami istri. Wah, berarti temanya terkait dengan suami istri ini, atau pasangan hidup. Pasangan hidup. Apa kata Al-Qur'annya? Apa kata istilah Al-Qur'annya yang berbicara tentang pasangan hidup atau suami istri tadi? Nah, sekarang banyak kan kita akan ketemu zaujun, azwajun, zaujatun. Itu kan ada kata-kata Al-Qur'annya. Nah, ayat-ayat yang ada kata-kata itu kita bisa lihat. Kita bisa kumpulkan ayat-ayat semua yang terkait dengan itu. Ternyata tidak hanya yang ada kata-kata zaujun atau azwajun saja, tetapi bisa jadi ada ayat yang tidak ada kata-kata itu, tetapi juga berkaitan dengan cerita tentang suami istri atau pasangan hidup di dalam Al-Quran. Maka berarti ayat-ayat yang juga terkait meskipun tidak ada kata kuncinya, tapi kandungannya berhubungan dengan tema yang dibahas, berarti juga termasuk bagian yang mesti kita perhatikan dalam hal ini, dalam berbicara tentang tema ini. Tadi saya singgung, mudah-mudahan ini ada gunanya, ada relevansinya. Dulu kami diajarin, pernah itu disinggung-singgung, bahwa kalau Anda kuliah di perguruan tinggi S1, kita semua kenal dengan tridharma perguruan tinggi, ya. Apa saja tridharma? Pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian ke masyarakat. Nah, selain perlu kenal dengan tridharma perguruan tinggi, katanya
kami dulu di Perguruan. Perlu juga kenal dengan tri sukses di perguruan tinggi. Apa saja tri sukses itu? Pertama, sukses di bidang akademik. Sukses akademik. Apa sukses akademik itu kriterianya? Kriterianya kalau sukses akademik itu ya tepat waktu kuliahnya, nilai IPK-nya 4 kalau bisa. Ya, akademis, urusan akademis. Karya ilmiahnya bagus, penelitiannya bagus. Itu akademik. Kemudian sukses yang kedua, sukses kalau dulu nyebutnya berorganisasi, membangun jaringan selama di kuliah. Jangan hanya dapat nilai tinggi tapi nggak kenal kawan-kawan, nggak kenal orang, nggak ada teman, individualis gitu. Nggak bisa disuruh ini disuruh itu, nggak bisa bikin surat aja nggak bisa, mengarang surat aja nggak bisa, surat permohonan yang nggak bisa bikin. Itu gara-gara nggak pernah belajar berorganisasi. Jadi perlu sukses yang kedua juga, sukses berorganisasi, sukses bersosialisasi, sukses berlatih, membekali diri dengan keterampilan. Ini yang nomor 2 ini. Nah, sukses yang ketiga ini terkait dengan yang pembahasan kita ini. Usia Anda saat ini sudah memang secara undang-undang perkawinan sudah diizinkan untuk mencari pasangan. Itu realistis sebenarnya. Mungkin ada yang nggak setuju ini, tapi pikir deh kembali. Semakin tinggi justru semakin turun kelompok tertentu. Kalau mahasiswa semakin tinggi semakin naik nilai jualnya. Tanda kutip ini ya. Tapi yang sebaliknya, mahasiswi kaki semakin tinggi, SS-nya makin bertambah, ini turun. Aneh juga itu. Susah nyarinya, susah, semakin sulit nyari yang layak, yang cocok. Akhirnya apa? Akhirnya siapa aja yang masuk terima, kan nggak ideal lagi jadinya. Nah, sekalipun mungkin banyak yang tidak sepakat, tapi ini pada umumnya masih berlaku. Nah, karena itulah masih layak topik kita ini disodorkan untuk kawan-kawan yang saat ini sedang kuliah ini. Sukses yang ketiga tadi, sukses dalam urusan mencari pasangan hidup. Nah, kita kembali ya. Itu konteksnya. Kenapa ini penting dibahas? Kenapa ini penting dibicarakan? Jadi Anda itu jangan sibuk kuliah aja. Ketika pulang bingung, pulang kampung bingung. Akhirnya orang tua nggak punya teman waktu sekolah, waktu kuliah nggak ada kawan. Nah, saya kuliah komputer. Jadi ngalih dirinya orang tua mencari akal. Baik, dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentu saja banyak sekali petunjuk yang terkait dengan ini. Kita mulai dari, kalau tema kita jodoh yang ideal, sebenarnya di dalam Al-Quran juga membahas yang sebaliknya. Jodoh yang tidak ideal itu juga dibahas. Ada juga lawannya. Kita mulai dari lawannya dulu. Apa lawannya? Yang pertama, jodoh itu yang tidak ideal ya. Tidak sejenis. Tidak bisa ya, jodoh tidak sejenis. Tidak sejenis ini macam-macam kemungkinannya. Kalau ayat yang tadi, khalaqalakum min anfusikum azwaja, min anfusikum azwaja. Allah sudah menciptakan pasangan yang sejenis min anfusikum, dari bangsa kamu sendiri, sama-sama manusia. Kalau ada jin naksir Anda itu tidak sejenis, walaupun jinnya sakti, kaya, apapun namanya, kalau dari jin nggak ideal. Kenapa saya nyinggung-nyinggung ini? Itu dalam hadis ada orang kesurupan, orang terganggu, orang sakit gara-gara gangguan makhluk gaib. Macam-macam kemungkinannya, karena makhluk gaibnya yang Anda ketendang, Anda bersalah dengan mereka, marah, lalu membalas dendam semacam itu bisa kemungkinannya. Yang kedua kemungkinannya
makhluk jin tadi karena memang nakal jinnya, suka berbuat maksiat, suka ganggu orang, itu juga bisa. Yang ketiga, jinnya naksir. Jinnya naksir kepada perempuan atau laki-laki. Nah, ini tidak ideal pasangannya, ya, tidak ideal. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan itu di dalam hadis disebut-sebut pasangan manusia itu bisa juga makhluk gaib ini yang tidak sebangsa dengan kita. Atau yang kedua, sama-sama manusia tapi sama-sama laki-laki. Kalau dalam ayat surah An-Nisa ayat 1 tadi cerita tentang Nabi Adam, darinya diciptakan pasangannya min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, itu masih ideal. Laki-laki pasangannya perempuan, ya. Jangan laki-laki sama-sama laki-laki. Adam dengan Adul atau Adam dengan apa? Adam dengan Ika. Itu masih sejenis itu. Enggak ideal, tidak benar, bahkan dilaknat nanti dalam cerita tentang ayat-ayat yang terkait dengan kaum Lut, pengikut Nabi Lut. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba juga. Sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki itu tidak ideal, tidak benar. Ini walaupun seperti nyeleneh, tapi itu kenyataannya sekarang banyak terjadi di masyarakat kita. Kita tidak bisa menutup mata. Yang mempromosikan LGBT itu memang tidak benar. Ada lagi yang ketiga kemungkinannya, tidak sejenis manusia dengan apa yang terjadi di Jepang karena nggak mau kawin apa ya, beli alat untuk jadi istri, entah robot kah namanya, entah boneka kah namanya, itu juga tidak benar, karena nggak mau punya anak, karena pengen senang-senang aja, takut juga kena penyakit misalnya, ya nggak benar, ini nggak benar, tidak betul. Dalam Islam tidak begitu cara menyalurkan syahwat. Yang pertama, ini seperti menyeleneh, tapi ini dibahas dalam Al-Quran. Yang kedua, berbeda keyakinan, itu jodoh yang tidak ideal, pasangan yang tidak ideal. Walaupun cantik, walaupun tampan, ini orang-orang sekarang suka nonton drakor. Apa drakor? Iya. Kalau saya sering ingatkan nih anak-anak, ngapain nonton itu? Itu orang dia tipis aja enggak apa? Kan bersunat ya. Jangan mau Anda. Walaupun dia tampan, dia enggak bersunat. Mungkin enggak jebok juga kalau itu tadi buang BAB, BAK, enggak jebok. Barang baik ini orang ini. Dan kayak keyakinannya nggak sama dengan kita. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Walau dia cantik jelita, tapi kalau tidak beriman jangan pilih itu. Meskipun disebut-sebut dalam ayat budak perempuan yang hitam legam itu masih lebih baik daripada yang musyrikah. Ini yang perempuannya, yang demikian juga yang laki-lakinya. Walaupun tampan apapun, kalau dia nggak seagama, sekeyakinan, ini yang utama dulu. Itu bukan jodoh yang ideal. Itu tidak, bahkan diharamkan. Bukan hanya tidak ideal, tapi dilarang. Sama yang di atas tadi juga terlarang, haram hukumnya. Ya. Wal 'abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak hamba saya itu lebih baik daripada yang musyrik, ya. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirah. Nah, ini jelas saja ya. Kemudian ada lagi, sudah sama keyakinan, tapi dalam Al-Quran itu digambarkan sangat berbeda tingkatnya. Yang satu nabi, yang satu maksiat. Bisa jodoh juga ternyata, tapi tidak ideal tentu saja. Apa contohnya? Contohnya imra'atun Nuh wa imra'atun Lut. Bayangkan ini nabi loh, tapi jodohnya apa ini? Pasangannya musuh agama pasangannya.
Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina fa khanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi syai'an wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin. Ini istrinya Nabi Nuh, tidak mau taat, bahkan ikut-ikutan merintangi dakwah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sebaliknya apa? Bisa juga ternyata berpasangan, serumah, setempat, sekediaman, tapi istrinya yang salehah. Ini imra'atu Fir'aun, ya, imra'atu Fir'aun. Apa yang terjadi untuk imra'atu Fir'aun? Kalau Anda kebetulan pasangannya yang seperti Fir'aun ini, wah, ini pasangan yang tidak ideal. Tapi kalau kebetulan istrinya Fir'aun seorang yang sabar, akhirnya apa? Akhirnya ganjarannya sangat besar. Anda siap? Siapa yang siap seperti imra'atu Fir'aun? Silakan saja. Coba-coba kalau tahan begitu loh. Ini pasti tidak enak. Tetanggisan aja ini di rumah barangkali. Kalau ya, bisa dipukulinya aja di rumah. Kekerasan dalam rumah tangga dari setiap hari ini lauk pauknya itu yang dirasakan. Wah, itu tidak enak. Gak usah lah milih yang ini. Ya, kalau kita nggak kuat seperti ini. Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Jadi tidak usah terlalu berat bagi kita orang biasa seperti kita tidak kuat seperti ini. Terlalu jauh. Yang satu salehah, yang satu saleh. Pasangan yang durjana, tidak kuat. Ini tidak ideal. Ini sekali lagi tidak ideal. Ada juga contoh di dalam Al-Quran itu yang sudah satu keyakinan, tapi juga tidak ideal. Pasangan yang tidak ideal, barangkali karena apa? Karena kalau memang ini tidak menjadi syarat sah sebenarnya hubungan dalam mayoritas madhab fikih tidak menyebutkan ini menjadi syarat sah. Tapi ada memang madhab tertentu yang mensyaratkan ini. Sekufu. Anda pernah dengar sekufu? Setara, selevel. Bahwa Islam itu sudah memberantas adanya kasta-kasta dalam Islam. Tapi kenyataannya itu masih ada pada sebagian orang merasa dirinya lebih mulia, merasa lebih segala-galanya dibanding pasangannya. Akhirnya apa? Akhirnya pasangan tidak nyaman, diperlakukan dengan tidak nyaman, tidak kuat juga. Nah, itu jadi tidak ideal. Akhirnya bercerai juga. Apa contohnya? Nah, ini contohnya di kasus pernikahan Zainab dengan Zaid bin Harisah. Putra Nabi, putra angkat Nabi. Enggak kuat Zaid dengan Zainab. Zainab bangsawan, Zaid anak angkat Nabi. Enggak kuat. Ya macam-macam lah penyebabnya. Baca aja sejarahnya ya. Ya Zainab cantik jelita pasti. Ini keturunan Quraisy, yang satu enggak. Wah, ini padahal sama-sama Arab. Yang satu Quraisy. Memang di Arab itu berlapis-lapis stratifikasi sosialnya bertingkat-tingkat juga dalam kenyataannya itu struktur masyarakatnya. Yang paling tinggi itu levelnya ya laki-laki Quraisy, Arab laki-laki Quraisy. Nomor 2 anak laki-laki Quraisy, Arab Quraisy. Nomor 3 perempuan Arab Quraisy. Yang ini kalau budak di bawah. Kita yang ajam ini lebih di bawah lagi. Kita yang ajam ini, ajam
budak pula, perempuan pula, wah itu di bawah sekali. Itu dalam struktur sosial di masyarakat Arab pada masa lalu itu, pada masa itu. Ini jadi tidak ideal. Nah, jadi kita jadi pikir-pikir ini contoh dalam Al-Quran tidak bisa dipertahankan rumah tangganya karena si istri merasa lebih daripada si suami, nggak kuat dari bertahan. Itu yang kita garis bawahi. Walaupun di kitab-kitab tafsir bukan itu yang digaris bawahi, saya saja yang menggaris bawahi bagian itu. Kitab tafsir biasanya ini ada hikmah di balik perceraian ini, antara lain membatalkan larangan, membatalkan adat istiadat sebelumnya, bahwa adat istiadat sebelumnya itu sangat aib bagi seorang ayah menikahi istri dari anak angkatnya, mantan istri dari anak angkatnya itu semacam aib, jadi olok-olokan, jadi sesambatan orang begitu. Nah, Nabi tidak, Nabi tetap melakukan itu untuk membatalkan kebiasaan Arab sebelumnya. Ini beberapa di antara contoh. Ada lagi contoh yang juga tidak ideal, pasangan yang tidak ideal itu apa? Contohnya tidak ada kata-kata kuncinya, tapi dalam ayat itu menggambarkan, menceritakan tentang pasangan hidup suami istri, yaitu di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa ini ayat ini? Surah ini tentang apa? Tentang suami istri yang kompak. Kompaknya ngapain? Yang satu mengundang Nabi, yang lakiannya sudah berulah lubang di depan rumah, bikin jebakan supaya Nabi kepleset masuk ke dalam lubang jebakan tadi. Jadi jahat sekali ini suami istri ini. Memang kompak, tolong menolong dalam kejahatan ini. Nah, itu bukan pasangan yang ideal. Nanti lawannya adalah yang ideal. Lawannya adalah yang ideal. Kalau ada suami istri yang tolong menolong dalam ibadah, dalam ketaatan, berarti itu yang ideal, yang diinginkan oleh Al-Quran. Kita lanjut sekarang. Bagaimana dengan pasangan yang ideal tadi? Yang idealnya bagaimana? Tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya bahwa yang ideal berarti apa? Lawannya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan. Quran surah An-Nisa tadi disebutkan bahwa pasangan kita itu memang dari pertama, syarat utama manusia juga, jangan cari yang aneh-aneh. Mau kawin dengan makhluk gaib, kawin dengan sesama jenis, enggak benar. Kawin dengan bukan manusia, benda aneh lagi. Anda kawin dengan HP misalnya, enggak benar, itu enggak benar. Bukan itu pasangan kita. Jodoh kita bukan itu. Kemudian di dalam Al-Quran itu disebut-sebut pula jodoh atau pasangan yang ideal itu yang potensial untuk berketurunan, ya, berketurunan. Kalau lihat hadisnya nanti ada banyak hadisnya, supaya memilih pasangan itu yang subur, yang wadudul wadud, dia penyayang dan juga subur, banyak anak, gampang punya anak, bukan mandul. Ini mandul itu ya kawan-kawan, jangan dikira memilian aja, jangan dikira pasangan perempuan aja ini arahnya, laki-laki juga bisa. Jadi pilih yang kedua-duanya ini, bukan hanya ditujukan untuk perempuan. Jangan menyalahkan perempuan aja urusan orang gak punya anak itu. Boleh jadi justru laki-lakinya yang kena apalah, penyakit apa begitu. Ya, begitu. Nah, sudah benarlah pemerintah kita misalnya mewajibkan suntik apa gitu untuk sebelum menikah itu. Periksa kesehatannya. Sudah benar itu, sesuai anjuran Al-Quran kayak gitu. Jangan dikira ini anak meracuni kita, imunisasi apa begitu. Enggak benar, pikiran-pikiran yang enggak benar. Sudah benar. Periksa dari
kemungkinan penyakit yang mencegah kehamilan, mencegah untuk berketurunan, baik laki-laki maupun perempuan, bukan hanya perempuan ini yang bermasalah dalam hal ini. Nah, kemudian dari sisi ketaatan itu juga perlu diperhatikan. Dalam Quran surah An-Nur disebut-sebut ini sebenarnya ketentuan idealnya. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, kalau orang suka berbuat zina, janganlah dinikahkan dengan orang yang saleh. Ya, mereka pada nubuatnya itu. Laki-lakinya juga begitu. Jangan memilih perempuan yang nggak jelas itu. Nanti kena penyakit, nanti ya. Kalau dalam hadis disebut takhayyaru linutafikum. Pilih-pilih untuk nutafikum itu menaruh nutfah kamu itu pilih-pilih lah. Karena apa? Karena ini nanti jadi genetika itu akan menurun, kelakuan menurun, sifat-sifat genetik itu bisa menurun. Nah, jadi pilih-pilih itu cuma disuruh dalam hadis Nabi. Apalagi kebiasaan itu akan berpengaruh kepada keturunan. Termasuk tadi ya memilih banyak aja ini yang tukang memaulidan banyak, ini ngapain milih yang aneh-aneh itu. Penarok banyak aja ini, mahasiswi yang salehah banyak aja, ngapain cari-cari yang di diskotek itu misalnya, loh, nggak usah aneh-aneh lah. Nah itu, ini anjuran Al-Quran begitu, walaupun tidak dalam bentuk kalimat perintah, ya belum tidak dalam bentuk kalimat perintah dalam Al-Quran itu, tapi dalam bentuk semacam kalimat insya saja, berita saja. Az-zani la yankihuha illa yankihu illa zaniyah, kan kalimatnya bukan dalam bentuk perintah, tetapi dalam bentuk berita. Tapi berisi anjuran yang sangat-sangat ketat ini. Ada lagi al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini ayat surah An-Nur juga. An-Nur ayat 26. Yang tadi sebelumnya An-Nur ayat 3. Surah An-Nur ini surah yang dianjurkan untuk diajarkan kepada kaum wanita. Ya, karena isinya adab-adab tentang terkait perempuan kebanyakan. Nah, di surah An-Nur ayat 26 ini, kalau sababun nuzulnya atau konteksnya ini turun terkait dengan tudingan atau hoax yang menimpa istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini ayat membebaskan beliau dari hoax yang beredar itu. Luar biasa ayat ini. Pembebasannya dari langit langsung. Jadi semua yang menuduh macam-macam itu malu dan dapat sanksi dalam Islam. Tidak benar. Rasul itu atyabut thayyibin, yang paling baik, dan pasangannya juga pasti yang paling baik juga. Tidak layak dapat pasangan yang al-khabithat. Aisyah termasuk at-thayyibat lit thayyibin, yang baik dengan yang baik juga pasangannya, yang buruk dengan yang buruk pula. Laki-laki yang keji dengan keji juga pasangannya, perempuan yang keji juga. Nah, begitu. Ini sekali lagi terkait dengan, sudah tahu ya, hadis ifki dalam sejarah Islam itu, hadis ifki, atau kalau bahasa sekarang tadi hoax yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pasangan yang ideal juga di dalam Al-Quran itu tadi sudah disinggung, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
Ngapain Allah menciptakan pasangan? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Untuk kita bisa tentram berada di sampingnya, tenang. Bukan sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya berarti ini kayak pasangan Fir'aun dengan Asia. Itu tidak ideal. Yang ideal itu yang tenang, tentram, nyaman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau bahasa orang sekarang apa? Samawa. Saya pengen ketawa kalau lihat samawa itu masang foto lagi ucap pengantenan gitu. Terus semoga samawa. Apa samawa itu? Kami di kampung samawa itu apa? Kalau kami jadi ingat itu kalau di kampung saya sarwan makan wara. Itu kita mahasiswa itu. Nggak ikut ngapa-ngapain, tempat sarwan aja. Mudahan samawa. Itulah yang sarwan yang samawa itu benar ini. Sarwan tempat makan wara. Kadang membawa amplop kan. Itu ya. Padahal yang diinginkan dari sakinah, mawaddah, warahmah ya. Tenang, saling cinta kasih dan berkasih sayang gitu. Itu yang diinginkan. Itulah yang ideal maunya. Ya. Kemudian ada juga di ayat yang lain digambarkan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, kalau pasangan itu merupakan qurrata a'yun, mampu menjadi qurrata a'yun bagi pasangannya, itu yang ideal. Itulah yang ideal. Dua adalah yang membawa sakinah, mawaddah, warahmah, itu ideal. Lawannya berarti yang sebaliknya, yang mendatangkan, yang membawa qurrata a'yun bagi pasangannya. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk mata kalau terjemahannya. Ya, nyaman dilihat. Apabila dilihat maka membuat hati senang. Apabila ditinggalkan, kata Nabi, ini ciri-ciri yang untuk wanita salehah. Apabila ditinggalkan dia mampu menjaga harta dan kepercayaan. Ya, itu ciri-cirinya. Kepercayaan suaminya. Nah, kemudian satu lagi ini yang juga penting. Satu orientasi. Sama, sudah sama-sama muslim, sudah ya, sama-sama mukmin, sama. Tapi satu arah, satu pemikiran, itu juga ada disebut-sebut dalam Al-Quran. Apa ayat di mana? Contohnya ya, di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ini ceritanya ketika itu istri Nabi itu bermusyawarah. Akhirnya salah satu dari hasil musyawarah, salah satu dijadikan juru bicara untuk meminta tambahan nafkah kepada Rasul. Karena ini habis pulang berperang, dapat ghanimah banyak. Lalu ini kan mestinya kita sakit benar nih, makan sakit gitu. Bilang ada, kalau dibanding dengan istri permaisuri raja-raja Persia, raja-raja Roma, tidak jauh sekali antara langit dan bumi. Nah, istri Nabi tidak seperti permaisuri raja-raja itu makan. Kita nyaman kita gitu, nyamanan kita. Ya itu kita malu gitu kalau cerita ini. Kita nggak bisa meniru beliau. Nyaman kita yang diam di kos-kosan. Yang macam seperti itu. Anda di kos-kosan barangkali enak tidurnya, Nabi nggak seperti itu dengan istri beliau, istri-istri beliau itu. Padahal kalau mau, bisa kok. Mau seperti raja Persia bisa, mau seperti raja Romawi bisa.
itu tidak dilakukan. Nah, ini akhirnya mungkin karena rasa manusiawi juga, kemanusiaan sebenarnya ini sakit benar, tidak kuat, akhirnya meminta tambahan nafkah sehari-hari. Akhirnya apa tanggapan Nabi? Nabi ketika itu mendengar permohonan Nabi hasil musyawarah tadi, Nabi tidak lagi berbicara dengan mereka beberapa lama waktunya, beberapa hari, sampai-sampai disebut-sebut Aisyah pulang ke orang tuanya, Abu Bakar Siddiq, Hafsah juga begitu, pulang ke Umar ibnu Khattab, karena orang tuanya ini semua sahabat Nabi, mertua Nabi adalah sahabat beliau juga. Akhirnya gelisah, semua istri jadi gelisah, bahkan mertuanya juga ikutan gelisah. Ini ada apa ini? Apa yang terjadi? Akhirnya apa? Akhirnya cerita Hafsah yang cerita bahwa seperti tadi minta tambahan sedikit nafkah sehari-hari. Akhirnya marah pada Hafsah itu, diseret, dibawa kepada Rasul. Itu ceritanya Umar masuk ke pengen tahu ada apa ini kok Nabi tidak mau berbicara beberapa hari dengan istrinya. Umar datang masuk ke kamar Nabi, melihat Nabi lagi bekas tidurnya membekas di belakang beliau, pelepah korma. Nah, akhirnya apa? Umar nggak kuat nih melihat itu. Tadi keluar dari kamar Rasul, marah ke anaknya, marah ke Hafsah. Lihat itu, bagaimana mungkin Anda tega meminta tambahan nafkah dengan Rasul yang seperti itu kehidupannya? Ya, akhirnya ayat ini juga turun dan para istri Nabi akhirnya rela memilih Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang minta cerai, tidak ada satupun yang akhirnya berani untuk meminta tambahan, ya. Artinya rela dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah. Walaupun ini kalau manusia normal barangkali kita nggak kuat kehidupan yang sangat-sangat bersahaja, sangat-sangat perjuangan yang sangat berat untuk kehidupan seorang nabi, pemimpin umat. Ketika itu, artinya apa? Maksud saya, ayat ini menggambarkan pasangan yang ideal itu punya orientasi yang sama. Tentu orientasinya yang sama dalam hal itu Allah dan Rasulnya, akhirat, bukan sama-sama yang istri suka memprovokasi, yang suami juga suka korupsi. Bukan itu. Suka pamer di medsos misalnya, nah laki mencari akan. Itu lain. Ya, itu yang terjadi saat ini loh. Itu yang terjadi saat ini. Suka pamer di media sosial, akhirnya yang laki kayak pacarannya ini mengumpulkan duit, akhirnya melakukan pelanggaran. Itu tidak ideal, itu tidak benar, bukan itu yang dimaksud. Sama dalam hal ini sama-sama turidnal hayatad dunya. Nah, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Nah, itu idealnya yang tujuan makhluk untuk seorang muslim itu turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Ini tiga hal. Ganjaran di akhirat. Kalau orientasinya sama-sama itu, ayo jalan gitu. Ayo teruskan pernikahan ini. Tapi kalau yang satu hendak pamer, suka hidup glamor, yang satu itu tidak akan kuat, tidak akan bisa hidup serumah nyaman, tidak akan bisa. Nah, ini ada dalam Al-Quran ini saya kira masuk untuk bagian dari petunjuk tentang bagaimana pasangan ideal itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga digambarkan tentang pasangan yang ideal itu seperti apa. Mereka adalah yang suci lahir dan batin, zahiran wa batinan. Dari mana ayatnya? Ayatnya adalah yang membicarakan tentang pasangan seorang muslim nanti di akhirat
di surga, ya, bidadari gitu. Nanti perempuan nanya bidadari ada nggak? Ya, intinya gambaran tentang pasangan nanti di negeri akhirat. Disebut-sebut misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Ada 3 ayat yang bicara tentang ini. Di Al-Baqarah ayat 25 disebutkan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka nanti jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan dapat surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Mereka akan diberikan rezeki min thamaratin, dari berbagai macam buah-buahan. Lalu mereka berkata, ini kan mirip dengan yang di dunia, ini seperti di dunia aja kalau begitu. Lalu waruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Lalu mereka itu dikasih juga dengan buah-buahan yang mirip, sebenarnya mirip saja dengan yang di dunia ini, yang serupa dengan yang telah kita rasakan pernah di dunia ini. Nah, karena itu kawan-kawan, ini saya pernah dengar ini, kita itu perlu ngerasain buah apapun perlu dirasain loh di dunia ini. Kenapa? Supaya nanti kalau sudah di surga bisa meminta. Ini ingat kok asa pernah makan buah yang rasa apa gitu, kalat-kalat. Misalnya Anda suka yang kalat-kalat, ada rasanya yang manisnya seperti ini, nanti akan ada seperti itu. Tapi bayangkan kalau orang di dunia nggak pernah makan buah ini buah itu, nggak suka makan buah ini buah itu, gimana mau minta ini minta itu, nggak punya ide, nggak punya bayangan. Jadi sekali lagi, selama yang halal boleh aja dinikmati di dunia ini, halal. Kemudian walahum fiha azwajun mutahharah. Untuk orang yang beriman nanti dapat pasangan yang mutahharah. Mutahharah itu biasanya tafsirnya bukan hanya suci secara fisik, kada pernah haid, biasanya tafsirnya itu, tapi juga suci secara dari dosa, dari suci batin, dari dosa. Kan di surga itu tidak ada lagi orang yang suka bergosip-gosipan, nggak ada. Di sana tidak ada la yasma'una fiha lagwa wa la, tidak ada terdengar lagun yang aneh-aneh, yang dosa-dosa perbuatan itu nggak ada begitu. Jadi nggak ada yang memfitnah orang, nggak ada lagi, nggak ada lagi yang bikin hoax, nggak ada lagi. Jadi bidadari itu nggak suka bikin hoax, nggak ada bertandir yang dosa-dosa, nggak ada, tenang aja gitu. Illa qilan salaman salama, ya, ucapan-ucapan yang salam, yang selamat, yang damai, yang tenang, begitu-begitu. Memang di ayat-ayat yang lain digambarkan ada juga senda gurau yang tidak berdosa, bukan saling mengunjungi, kan tidak ada yang hidup mandiri, tidak individual, tidak. Itu gambarnya. Suci baik lahir maupun batin. Nah, itu gambaran tentang pasangan yang ideal. Baik dalam Al-Quran itu menggambarkan tentang pasangan ideal itu ayat-ayatnya terkait dengan kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Begitu. Saya ingin balik sedikit terkait bahwa yang namanya jodoh itu bisa saja berbeda. Tadi seperti yang kasus Zaid tadi ya, berbeda. Jodoh juga tapi berbeda dan akhirnya tidak nyaman, tidak membuat kenyamanan bagi salah satu pihak. Itu tidak ideal namanya. Walaupun mungkin bisa bersatu, tetapi tidak nyaman, membuat yang satu tidak nyaman. Itu tidak baik, tidak ideal namanya jadi.
Anda terlalu tinggi bikin kriteria. Akhirnya bikin apa? Ini kemana-mana bikin hati cemburu aja. Takutan kalau diambil orang. Nggak enak itu. Apa enak seperti itu? Bikin kalau nggak pulang nggak bisa tidur. Jangan-jangan terus. Itu nggak enak loh itu. Artinya kita perlu juga mikir-mikir nih, tahu diri lah. Jangan terlalu jomplang, itu bikin tidak nyaman, tidak tenang, bikin tidak tenang. Kalaupun berhasil, ini saya mencontohkan begini. Ada orang yang terbiasa misalnya kalau Anda pernah tidur di hotel berkegiatan seminggu di hotel, apa yang biasanya terjadi? Seminggu itu makan 3 kali sehari, masakan yang di hotel itu. Apa masakan di hotel itu? Biasanya masakan menu nasional atau bahkan internasional. Apa kalau salah seminggu makannya kayak gitu, sudah 3 hari aja udah mulai bosan ya. Walaupun kita yang sekali seumur hidup ke hotel, tapi kalau sampai seminggu makanannya kayak gitu aja, padahal internasional levelnya, sudah mulai nggak bisa makan lagi, sudah mulai berkurang porsinya. Akhirnya apa? Akhirnya betapa. Akhirnya sampai nanya ke tukang jagain, ada mandai kan? Atau ada pakasam kan? Mencari pakasam. Atau Anda ketupat kandangan kan? Kok ketupat kandangan? Bahkan tadi mandai dicari. Pernah tahu nggak mandai? Tahu ya. Pakasam tahu nggak ya? Nah, maksud saya jangan sampai kita itu seperti pakasam atau mandai yang hanya diperlukan sekali aja. Yang nggak mandai jadi gini karena dia bosan udah kayak dengan yang nyaman, lalu pengen coba-coba yang sekali-kali mencari yang aneh-aneh lah rasanya, yang unik-unik itu rasanya. Nah, jangan sampai begitu. Kita jadi karena terlalu jomplang levelnya. Bahkan khawatir yang terjadi pada Zaidun tadi, Zaid bin Harithah ini. Ya, asalnya Zaid bin Muhammad, tapi kemudian ditegur dalam Al-Quran, anak angkat itu mestinya dinisbahkan kepada orang tuanya. Itu juga bisa terjadi. Karena itu penting untuk mempertimbangkan kesetaraan itu penting. Walaupun ya dalam fikih pada umumnya tidak mensyaratkan, tapi dalam kelompok tertentu ada yang mensyaratkan ini harus sama-sama Habib gitu, harus sama-sama kurang Arab gitu. Itu boleh-boleh saja mereka mensyaratkan itu, karena untuk keperluan ada tujuan-tujuan tertentu tadi. Ya, Anda sama mahasiswa ini ideal saja. Kalau nanti yang satu ngomong A, yang satu ngomong Z, jauh sekali, ada nyambung. Itu kalau lama-kelamaan, kalau nggak bisa menyesuaikan, nyetel bisa nggak kuat salah satunya, nggak kuat. Ya, gitu. Saya kira demikian. Mungkin nanti akan ada diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan ceramah agamanya pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin akan saya buka sesi tanya jawab kepada satu orang dari ikhwan dan satu orang dari akhwat. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu dan menyebutkan nama serta pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Asahra, izin bertanya Ustaz. Tadi sudah dijelaskan dengan Ustaz bahwa pengertian hidup itu adalah hal yang cocok dalam pasangan hidup. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui orang itu cocok atau tidaknya dengan Ustaz melalui pasangan hidup? Saya tidak salah pilih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang pelan-pelan, saya kurang dengar. Agak itu ada ke sana ya. Nah, ini mikrofonnya. Saya kurang dengar. Pelan-pelan. Bagaimana cara kita mengetahui orang itu cocok atau tidak dengan kita sebagai pasangan hidup? Saya tidak salah pilih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Jamaludin dari kelompok 1. Izin bertanya Ustaz. Tadi dijelaskan tentang memilih jodoh. Lalu Ulun ingin bertanya itu bagaimana cara memilih jodoh yang benar dan lebih baik memilih pasangan yang tidak tahu apa-apa di agama kalau kita didik sampai bisa, atau yang sudah bisa di agama. Contohnya misalkan memilih pasangan yang tidak lancar membaca Al-Quran lalu kita didik sampai bisa membaca Al-Quran, atau memilih pasangan yang sudah bisa membaca Al-Quran. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada dua penanya. Bagaimana mengetahui jodoh yang cocok? Tadi sudah ya. Sebagian ayat-ayatnya, kriterianya sudah saya sampaikan. Pertama, sama-sama manusia. Itu kriteria pertama. Orang mana kan? Dasar aja itu. Tadi ayat Al-Quran yang dibacakan Fahri itu gitu. Allah sudah menciptakan kita berbangsa-bangsa. Hebat juga Fahri kita mengarahkan jangan hanya orang Banjar sama orang Banjar, berbangsa-bangsa, bahkan Anda mau ke Rusia gitu, Ukraina, terserah aja itu. Tapi nanti ada syarat-syarat berikutnya toh. Ada syarat-syarat berikutnya, muslimatin, mukminatin, qanitatin, abidatin. Oh itu berikutnya. Ya. Tadi jangan tungkihul musyrikati hatta yu'minna. Nah itu. Jadi terserah aja. Yang penting manusia itu satu. Yang kedua, lelakian dan dunia. Itu ayatnya. Itu pasangannya. Jangan lelakian dengan lelakian. Kemana menyedok gitu. Kemana kalau mencet nggak bisa, nggak benar, nggak. Kemana menyedokakan gitu bahasa orang kampungnya ya. Ada cocok jelas. Lanjutlah sendiri ya. Tadi sudah disebutkan kok. Satu orientasi, satu arah, satu visi. Nah, satu visi. Sama-sama pengen akhirat. Nah, sama, bisa bergabung. Kalau masih ada visi yang berbeda, mau diskusi, entah diajak diskusi kah, gitu. Entah dengan komunikasi yang baik, ya. Ada paksaan, ada juga ayat yang ini saya ketinggalan tadi. Ayat yang terkait dengan kekerasan, menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga, tentang nusyus. Jadi ini bagaimana penyelesaiannya? Itu juga mestinya dikaitkan dengan ayat itu, bahwa ya mematuhi, saling berkomunikasi, saling mengerti. Yang istri taat dengan suami juga tidak zalim terhadap istrinya. Itu berarti jodoh yang
ideal, yang baik. Bagaimana ciri-cirinya? Barangkali tadi ini kan belum kawin Anda ini ya. Ini tuh barangkali jangan-jangan arahnya ke situ. Bukan yang sudah terjadi ya. Bagaimana memilih yang belum pasti? Jangan-jangan nanti ya carilah Pak. Anda kan bisa belajar ya dari orang zaman sekarang memilih, mengangkat, merekrut karyawan, merekrut bahkan direktur BUMN itu apa yang dilakukan pemerintah. Cari track recordnya. Track record itu penting. Udah tahu. Saya pernah tinggal di asrama ini. Waktu di Jakarta saya tinggal di asrama. Udah tahu ini kawan kami ini. Kalau bertetap pas saja sekali seminggu, kamarnya masih aja apa beginiannya? Gimana sih? Mau jadi tukang cucinya apa ya? Apa maksud saya? Track record jorok banget. Udah tahu jorok, Anda mau dijadikan apa nanti? Udah tahu ini orang seperti itu. Berantakan kamarnya aja berantakan banget. Ini beginiannya datang ke asrama dulu. Kebetulan ini jangan tiru dia. Kok masih mau? Ini yang digarisbawahi track record. Anda jangan yang ininya, digarisbawahinya. Tahu kayak gitu, kok masih mau? Nanti siap-siap aja kalau gitu. Anda yang jadi membereskan pakaian dia yang berantakan ini nanti, karena kebiasaan dia udah seperti itu, mendarah daging. Ya, baju di mana-mana sama Anda itu. Pastilah nanti ketika jadi suami akan begitu juga. Ya, gitu. Sama juga. Kan track record itu tidak harus meneliti sedekat itu Anda. Tidak mesti juga. Lihat keseharian, cara sholatnya. Nah, kalau dalam agama kita kan tungkahul mar'atu li arba'in. Limanha wa li hasabiha wa li diniha. Fadfar bi dzatid din taribat yadaka. Karena hartanya, karena nasabnya, kedudukannya, dan juga karena agamanya. Pilihlah yang karena agamanya. Namun sekarang ini yang agama ini juga perlu dilihat juga ini. Lihati cara sholatnya, karena kalau cara sholat yang sempurna itu menunjukkan orang yang baik yang lain-lainnya juga. Tapi kalau sholatnya nggak karu-karuan, itu yang lain-lainnya pasti nggak karu-karuan juga. Tapi hati-hati juga ini ya. Sekarang ini jangan kayak di film, baru melihat kayak sudah gambarnya kayak bersyukur banget gitu. Ini suaminya udah hijrah lah, sudah pandai mengaji. Padahal jujur juga pengajinya. Jangan begitu juga. Kayak senang banget itu si istri ini karena melihat si suami sudah mulai sholat. Itu apa? Baru mulai sholat. Lebih dari itulah kriterianya. Sholatnya berjamaah atau tidak. Sholatnya terlambat atau kada. Ketika hari Jumat dia berada di mana? Masbuk atau kada? Kalau yang masbuk coret lah itu. Masbuk udah tahu Jumat itu jam 12 lewat 20 menit misalnya. Ini jam 12 lewat 20 menit masih aja ketawa ketiri di apung di mana lah di warung-warung. Bahkan ada yang masih main tenis meja. Itu apaan kalau begitu? Udah tahu maghrib dia masih main apa? Main futsal misalnya. Tanda-tanda ada peduli dengan agama itu coret. Nggak usah milih itu, banyak aja yang baik-baik. Kalau sholatnya diperhatikan ya, dari sholat itu kelihatan banyak yang kalau disimpulkan. Bahkan aliran keagamaan pun kelihatan ketika dia sholat. Anda mau pilih yang mana ini? Yang mau yang versi Wahabi kah? Mau versi yang Hadramaut kan? Kelihatan kok dari cara dia sholat. Dari takbiratul ihram aja udah kelihatan ini versi mana. Anda mau pilih, mau dapat keluarga yang Salafi Wahabi kah? Mau yang Hadrami kah? Kelihatan. Nah, begitu. Jadi pilih dari track record tadi. Jangan begitu saja, jangan asal-asalan. Jangan udah terlanjur cinta alasan jalan, itu akan menyesal. Ini ibadah. Kalau terkait juga dengan keuletan, kesungguhan, ya kesungguhan dia kuliah,
datang terlambat harus mata merah ketika masuk, terlambat terus, mata merah, jangan-jangan narkoba ini orang, jangan dipilih itu, ya. Kecuali kita udah tahu dia bekerja malam, ini dia nggak dapat ongkos dari orang tua lagi, dia bekerja menghidupi diri sendiri lalu terlambat, nah ini dianggaplah dimaklumi. Artinya ini orang gigih bekerjanya, wah hebat itu. Kalau seperti itu, tapi kalau sebaliknya datang terlambat, tugas terlambat juga, Anda tahu kan satu kelompok misalnya di kelas ada 4 menggawe tugas itu orang pada bertanggung jawab, jangan dipilih itu, jangan dipilih. Tugas kada tahu menahu, kawan terus yang dibiarin mengerjakan. Nah, yang kayak gitu itu track recordnya Anda catat lah seperti itu. Ya, ada juga yang pakaian begusuk rapi. Ini ternyata nanti ya ada konsekuensi. Ada ya orang yang suka menunjukkan penampilan. Ada juga itu kawan-kawan kami yang seperti itu. Dia suka tampil maksimal, tampil. Nanti ini orang suka penampilan aja juga. Ada juga yang pada sing gusukan baju. Yang penting ada berbau. Ada juga kayak gitu. Ya, pilih. Ini semua punya konsekuensi nanti. Ada juga yang suka buka buku, nyontek, menghalalkan segala cara untuk dapat nilai. Ini boleh jadi akan jadi orang kaya nanti. Tapi siap-siap dipanggil KPK. Anda ikutan dipanggil KPK nanti kalau jadi suami istrinya. Banyak loh. Saya udah mengamati kawan-kawan kami yang begitu. Sukses juga jadi orang kaya, tapi memang sejak jadi mahasiswa orangnya gesit, licin, dalam arti menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sampai buka buku aja mau ya. Nyontek, berani, artinya nyaman gitu. Caranya yang enak. Ada juga yang lurus-lurus saja, yang biasa-biasa saja sampai sekarang, tapi tenang-tenang juga. Nah, mau pilih yang mana silakan. Ya. Jadi track record itu akan kelihatan dan menentukan masa depan. Kelihatan dari sekarang ini sudah kelihatan kok. Kalau begini, ini kemungkinannya dia nggak suka ambil resiko. Ada juga tadi yang suka gonta-ganti pasangan juga ada. Anda siap-siap saja kalau yang semacam itu. Dia Anda misalnya sukanya yang romantis, Akhirnya apa? Bukan Anda saja yang dirayunya, tapi dia juga merayu yang lain. Itu yang terjadi. Tapi yang tidak bisa merayu, ini dia nggak macam-macam. Nah, gitu. Dia nggak pandai ngerayu karena to the point misalnya. Akhirnya ya dia setia dengan pasangannya karena nggak bisa dapat yang lain lagi. Begitu yang terjadi. Ini track record. Ya. Sekarang tadi pertanyaan yang kedua. Saya kira itulah, nanti tambahkan sendiri ya, kiaslah sendiri. Kis ala dari. Apakah memilih yang masih nol atau memilih yang udah pandai? Ya, sebaiknya ukur-ukur diri kita mampu nggak, kuat nggak nanti. Milih yang bahkan non muslim sekalian, yang nggak tanggung-tanggung. Anda yang ngajarin, ini supaya pahalanya besar masuk Islam, menarik ke dalam Islam. Ternyata nggak kuat, kita yang ketarik. Belum tentu kuat, gitu ya. Jadi ukur-ukur kemampuan kita, karena yang namanya pernikahan itu bukan hanya hubungan kita dengan dua orang saja, tapi dengan keluarga besarnya juga, dengan kebiasaannya juga, dan seterusnya. Jadi daripada nggak kuat menghadapi resiko yang kemungkinan akan muncul, lebih baik yang aman-aman saja. Ngapain harus terlalu berat gitu tantangannya? Ya. Ngajarin sholat, belum lagi kebiasaan dia sebelumnya. Wah, itu berat, susah, sulit. Apalagi yang udah kecanduan misalnya. Anda mau menarik, mau menyelamatkan dia dari jurang, seakan-akan menjadi pahlawan ya. Tapi tidak kuat akhirnya. Nggak usah lah seperti itu. Ngapain ini yang banyak ini yang sudah aman-aman dibiarin. Saya kira gitu ya. Ya pertimbangkanlah. Anda yang memikirkan, yang memutuskan nanti.
Demikian terkait ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin akan saya buka lagi untuk satu orang penanya yang tadi ingin bertanya. Dipersilakan. Tadi dari akhwat tadi ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz, nama Ulun Halma Mariana, Ulun dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Izin bertanya, misalkan ada kasus ada anak yang dijodohkan orang tuanya, misalkan dengan pilihan orang tuanya, tetapi si anak ini tidak suka dengan laki-laki pilihan oleh orang tuanya itu. Mungkin menurut pilihan orang tuanya itu adalah laki-laki yang baik dan laki-laki yang tepat untuk anak itu, tapi balik lagi ke anaknya, mungkin ini masalah hati, Ustaz lah. Mungkin ada perasaan lawan laki-laki tersebut. Nah, mungkin Ulun minta pendapatnya, kalau menurut Ustaz harus bagaimana. Tentunya kan kita menjadi anak itu pastinya tidak ingin membangkang atau menentang kehendak orang tua, tapi ini masalah hati yang mungkin tidak bisa menerima laki-laki itu. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, sebelumnya nama Ulun Muhammad Yazid Rizki, dan kemudian izin bertanya kepada Bapak mengenai Quran surah An-Nur ayat 26 tadi, Pak. Nah, itu kan disebutkan bahwa laki-laki keji untuk perempuan yang keji, begitu juga sebaliknya, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kalau dianalogikan secara konteks atau kontekstual, maka pasangan yang baik untuk pasangan yang baik pula, dan pasangan yang tidak baik untuk pasangan yang tidak baik pula. Nah, apakah ada penjelasan lebih lanjut, entah dari dari Al-Quran sendiri atau dari hadis mengenai Quran surah An-Nur ayat 26 ini, agar tidak menjadi kesalahpahaman atau ditafsirkan secara kontekstual tadi, Pak? Jadi dianalogikan bahwa misalnya ada keluarga yang buruk atau pasangan kedua ini buruk, maka kan tadi genetika menurun kepada anak, kebiasaan menurun kepada anak. Nah, berarti keturunannya pun akan menjadi generasi yang buruk. Itu kan pemikiran yang salah secara kontekstual tadi. Nah, tadi saya minta pembahasan, apakah ada yang membahas lebih lanjut entah dari itu, dari Al-Quran atau dari hadis, masalah Quran surah An-Nur ayat 26. Itu saja, Pak. Terima kasih.
Langsung saja ya. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan nikah karena dijodohkan ya, atau dipilihkan. Ini zaman tradisi lama, zaman Siti Nurbaya. Kawan-kawan pernah nggak baca novelnya, novel Siti Nurbaya? Jangan-jangan nggak pernah juga ya, pernah dengar namanya aja ya. Dulu difilmkan ya. Waktu kami sanawiyah ada filmnya, film Siti Nurbaya. Bagaimana ini? Sebenarnya untuk hal ini perlu komunikasi, perlu orang tua tidak boleh memaksakan keinginannya, kehendaknya kepada si anak. Tidak bisa tiba-tiba memaksakan kamu harus, wah itu bisa bikin penderitaan. Walaupun niatnya pasti tidak ada orang tua yang berniat memilih yang buruk untuk anaknya, pasti itu tidak mungkin. Karena sejak lahir orang tua itu pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Anda digigit nyamuk pun orang tua tidak mau, tidak rela digigit nyamuk sedikit apalagi sampai melukai anak, menyakiti hatinya, itu tidak mungkin. Jadi niat orang tua sebenarnya pengen menurut orang tua itu yang terbaik. Nah, itu masalahnya ya. Tapi menurut si anak tidak suka. Kita tidak suka misalnya diajarin makan apa yang pahit-pahit, tapi karena terbiasa ya suka juga ya. Bisa jadi begitu. Kita kan awalnya nggak suka, semuanya nggak suka. Apalagi yang pedas-pedas. Oh sekarang ketika beli gado-gado 3 atau level setan level apa lah itu, beli sesuatu, artinya kalau udah kebiasaan ini bisa berubah juga. Nah boleh jadi karena tidak belum kenal ya. Tapi ini kan berbahaya juga ya kalau sampai selanjutnya tetap tidak bisa berhasil tidak muncul, tidak rasa cinta ya, Anda bilang tidak ada rasa apapun, itu beresiko. Jadi sekali lagi tidak boleh sebenarnya orang tua memaksakan, itu enggak boleh. Karena ini masa depan juga untuk anaknya. Walaupun tadi niatnya baik, bisa jadi akan menyengsarakan si anak. Sementara si anak juga harus mengerti bahwa si orang tua, ayah, ibunya tidak mungkin ada keinginan untuk menyakiti si anak. Nah ini dua-duanya harus punya komunikasi yang baik sekali lagi untuk hal ini. Saya tidak punya solusi apapun ini untuk itu. Karena berdasarkan pengalaman ada yang berhasil juga ternyata. Yang dijodohkan itu ada yang baik-baik saja akhirnya. Yang awalnya tidak ada rasa kok jadi berhasil juga. Baik-baik saja keturunannya juga. Tapi ada juga yang memang tadi terjadi gagal dijodohkan. Nah gitu. Kemudian bagaimana dengan Al-Quran surah An-Nur ayat 26 tadi? An-Nur ayat 26 itu ayat yang berbicara tentang ideal, hubungan yang ideal. Hubungan yang ideal itu al-khabithat lil khabithin, khabithun lil khabithat, thayyibat lil thayyibin, wa thayyibun lil thayyibat. Itu yang ideal. Sementara yang terjadi bisa saja tidak ideal. Nah, itu perlu disadari tuh. Bukan berarti ini rumusnya pasti. Kalau kita sudah baik-baik, nanti pasti dapat yang baik-baik juga. Itu belum tentu. Buktinya apa? Tadi di awal-awal saya sudah mencontohkan. Nabi Nuh ketemunya dengan apa nih? Pasangannya yang bahkan menentang dakwahnya. Nabi Lot juga demikian. Fir'aun juga begitu. Istrinya kok dapat pasangan Fir'aun. Oh, luar biasa tirani, durjana zalimnya itu. Jadi bisa saja terjadi yang salehah dapatnya yang sebaliknya, yang sangat nanti menguji kesabarannya. Jadi ayat ini bicara tentang yang idealitas, nilai idealitas, idealnya, bahwa biasanya idealnya dan pada umumnya yang baik-baik itu akan dapat yang baik-baik juga. Karena lingkungannya aja misalnya udah lingkungan baik-baik, ini mana ketemunya? Kok bisa ketemu yang buruk-buruk?
mengatur diri kita dulu, membaikkan diri kita dulu, baru kemungkinan dapat yang baik juga. Sementara kalau kita berada di lingkungan yang buruk, maka kemungkinan besarnya akan dapat yang buruk juga. Begitu. Dan ini juga peringatan, selain idealnya seperti itu, kita disuruh dianjurkan untuk memilih yang baik-baik tentu saja. Tadi kalau di hadis Nabi, takhayyaru linutafikum, pilih-pilihlah untuk tempat mana roh nutfah kamu, itu istri, itu pilih-pilihlah. Karena ini berpengaruh, akan menyebar, akan terus berlanjut, keturunan itu akan berlanjut. Bukan hanya terkait kebiasaan ya, tapi juga penyakit bisa ada genetik. Karena itu biasanya kita memang di dalam agama kita tidak dianjurkan untuk nikah dengan terlalu dekat. Terlalu dekat asal usulnya. Sementara sepupu, walaupun boleh dengan sepupu itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Karena apa? Ini kalau penyakit bisa semakin plus tambah plus. Jadi justru dengan yang di luar jauh akan lebih baik dari sisi genetika, tapi dari sisi kebiasaan juga demikian. Ya. Itu penjelasannya ya yang bisa kita tangkap. Kemudian konteksnya sekali lagi ayat yang di 26 ini konteksnya terkait tentang kasus Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ini ayat membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang macam fitnah yang asalnya dihembuskan oleh orang-orang munafik. Abdullah bin Sabah itu yang menghembuskan fitnah kepada Aisyah, karena kebetulan beliau pulang dari peperangan, pulang dari perjalanan itu dengan seorang laki-laki, Safwan. Ini laki-laki juga sudah punya istri. Aisyah ketinggalan rombongan karena jatuh kalungnya. Lalu nyari-nyari kalung, rombongan berjalan. Akhirnya oleh pasukan yang memang tugasnya untuk menyisir siapa yang ketinggalan, ditemukan yang ketinggalan ada tanggung manusianya. Umul ini yang ketinggalan. Jadi akhirnya gara-gara pulang berdua-duaan ini, akhirnya dituding macam-macam. Nah, itu. Tapi kemudian kelompok ayat ini, bagian dari ayat yang membebaskan Aisyah. Jadi pembebasannya itu disebut dari langit, ini pembebasannya. Bukan karena Nabi yang membebaskan dari tudingan, tapi dari Allah sendiri yang menurunkan ayat yang membersihkan tudingan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ini kebanggaan tersendiri untuk Aisyah. Sama juga ini cerita yang lain terkait dengan Zainab bintu Jahshin yang tadi nikah dengan Zaid. Yang menikahkan siapa? Nikahnya ini dari langit langsung. Nah, kalau yang lain pemulunya masih manusia, sementara Zainab bintu Jahshin punya kebanggaan tersendiri. Zawwajnakaha. Nah, itu kata-katanya. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Ketika Zaid sudah menceraikan Zainab, maka Allah menikahkannya dengan engkau, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad. Jadi beliau punya kebanggaan tersendiri terkait dengan pernikahannya dengan Rasulullah. Ini bersepupu ini sepupu, anak paman Nabi. Ya, saya kira demikian ya untuk tanggapan terhadap ayat tafsiran Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. Konteksnya pembicaraan tentang membebaskan Aisyah dari tudingan, bahwa Nabi itu orang yang terbaik, maka pasangannya juga pasti yang terbaik pula. Itu konteksnya. Dan ayat ini sekali lagi bukan dipahami sebagai rumus pasti
rumus pasti itu yang baik pasti dapat yang baik, enggak itu. Tapi ini anjuran ideal bahwa yang ideal itu adalah yang baik dapat yang baik memilih yang baik-baik pula, jangan memilih yang sebaliknya. Karena di ayat yang ketiga, silakan dibuka ya, ayat yang ketiga surah An-Nur juga itu terkait dengan menikahi yang zania, yang kezina laki-laki, jangan yang menikahinya juga mestinya nikahnya dengan kezina perempuan. Jangan orang-orang mukmin muhajir ini, orang-orang yang hijrah ke Madinah, janganlah memilih orang-orang atau perempuan-perempuan yang suka berzina, karena itu tidak layak, tidak ideal, bukan itu yang terbaik. Demikian. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan atas tanggapannya. Barangkali itu ya, kita tutup, kita cukupkan sampai di sini untuk diskusi pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sesi tanya jawab pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat kita pahami dan kita amalkan dan juga kita praktikkan pada masa yang akan datang. Baik, ulun izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.